Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Pagi. Selamat pagi. Ya, Tuhan ada di tempat ini, amin. Dia hadir di bait-Nya, dan setiap kita yang mau datang kepada Dia, Tuhan berkata Dia akan mengangkat, waktu Dia ditinggikan, Dia akan mengajak semua orang untuk bersekutu di dalam Tuhan, amin. Amin. Kita percaya hari ini Tuhan begitu baik buat kita, amin. Beri dulu kiri kanan, katakan, Tuhan Yesus baik buat kau. Dia luar biasa hari ini, amin. Yes. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami ada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau ada di tempat ini lagi. Kami siap memuji-Mu, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu. Bertata di atas pujian kami. Biar itu yang menyenangkan hati-Mu di dalam nama Yesus. Kita yang percaya katakan, yes. Mari naikkan pujian. Kita undang semua setiap jemaat untuk berdiri. Merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, penulis kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Kaulah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibatakan, mujizat dinyatakan. Beri sorga, beri sorga. Cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kami rindukan, katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Semua, datanglah dan kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibatakan, mujizat dinyatakan. Beri sorga, beri sorga. Semua kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Seduka, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Beri sorga, datanglah dan bertata, kuat dan mari bertepuk tangan di atas kepala. Kita katakan, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan,
mujizat dinyatakan. Where is our God? Where is Sekali our lagi God? datanglah. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian bagi Dia. menaikkan pujian. Oh, Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. semua. Where is our God? Hallelujah. Where is our God? Where is our God? Amen. Semua katakan, Yesus Yesus kau yang sanggup yang sanggup mengubah hidupku. Tak ada yang lain seperti kau Tuhan. Yesus kau Yesus kau yang yang sanggup, sanggup oh, mengubah hidupku. tak ada, Tak ada amin, yang lain seperti kau Tuhan, karena pengorbananmu sempurna, sempurna bagiku. Salibmu bebaskanku dari setiap belenggu, darahmu sucikanku, karena kasihmu, karena kasihmu. oh, oh. Katakan Yesusku, Yesus kau yang sanggup mengubah hidupku. Tak ada yang lain seperti kau Tuhan, karena Pengorbananmu sempurna bagiku. Mari semuanya, Salibmu bebaskanku dari setiap belenggu, darahmu sucikanku, karena kasihmu, karena kasihmu. Salibmu. Yes. Bebaskanku dari setiap belenggu, darahmu sucikanku, karena kasihmu, karena kasihmu. Oh, oh, oh. Amin. Karena kasihnya, katakan bersama-sama. Bukan karena kuatku, hanya karena kasihmu. Bukan karena kuatku, hanya karena kasihmu. bukan karena kuatku, hanya karena kasihmu. lagi bukan karena kuatku, hanya karena kasihmu. Pengorbananmu sempurna bagiku. Salibmu bebaskanku dari setiap belenggu, darahmu sucikanku, karena kasihmu, karena kasihmu. Salibmu bebaskanku dari setiap belenggu, darahmu sucikanku. Amin. Karena kasihmu, karena kasihmu. Oh, oh. Karena kasihmu. Bersama-sama lagi. Karena kasihmu. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Benar Tuhan, karena kasih.
in your family, calling me your own. Here I stand, forever yours I am, living with your promise written on my heart. I am yours, surrender wholly to you. Let me in your family, calling me your own. Now I belong to you, Lord. I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring heaven knows. I long to love you with all I am. I belong to you. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Lord. I belong to you. You are my Lord. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hand to the King. Which I bring heaven Knows I long to love you with all I am. Now I belong to you, Lord. I need your
I belong to you. Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan membiarkan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang ciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Kami bersyukur untuk firman pada pagi hari ini, Tuhan. Seperti apa yang kami nyanyikan, now I belong to you. Sekarang kami adalah milik Engkau, Tuhan. Sebab Engkau Allah yang telah menebus kami. Engkau Allah yang telah mengeluarkan kami dari perbudakan dosa, dari Mesir, yang memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai ganti. Tuhan, karena firman-Mu mengatakan bahwa karena Engkau mengatakan bahwa karena kami berharga di matamu, kami mulia di matamu, dan Engkau mengasihi kami. Demikianlah firman Tuhan kepada jemaat pada pagi hari ini. Tuhan katakan, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku memberikan manusia sebagai gantimu. Yesus Kristus telah mati di kayu salib sebagai gantimu. Dan firman Tuhan pagi ini katakan, janganlah takut. Janganlah takut, Tuhan katakan. Karena engkau aman di dalamku. Firman Tuhan katakan kepada saudara secara spesifik pada pagi hari ini. Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut. Karena aku Tuhan yang membela engkau. Aku Tuhan yang bersama-sama dengan engkau. Aku Tuhan yang telah menebus engkau. Aku Tuhan yang telah mengasihi engkau. Karena engkau berharga dan mulia. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Karena engkau pilih kami. Engkau memiliki kami. Engkau menjadikan kami anak-anakmu. Berharga di matamu Tuhan. Kami mengucap syukur kau Allah yang baik. Mari saudara kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama lagi. Now I belong to you. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. And I cry, my deep desire to know you more. Spirit, your word, your truth, hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Thank you Lord Jesus. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan.
Lord, I belong to you. Lord. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Segala hormat dan pujian kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Kekal selama-lamanya di dalam Engkau. Kalau pagi hari ini ada jemaat-Mu Tuhan, yang merasa jauh dari Engkau, biarlah pagi hari ini kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan perjumpaan ilahi dengan Engkau. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Mari jemaat kita berikan sorak-sorai kepada Allah kita. Pujian, ucapan syukur. Tuhan Kau baik. Yesus Kau baik kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya undang Pak Ivan, silakan. Selamat pagi, selamat datang jemaat saudara sekalian. Selamat datang di Gereja Evanation Kelapa Gading, Jakarta. Kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Kita menyambut semua orang yang datang hari ini, termasuk juga yang Zoom, dan juga orang yang baru pertama kali datang. Kita menyambut kita semua di sini berkumpul, kita satu keluarga ya, satu keluarga rohani. Kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Supaya hidup kita diubahkan dan hidup kita berbuah. Amen. Oke, sekarang kita mau memberi buat Tuhan. Kita mau baca bersama-sama ini ayat dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Oke, kita baca. Ini di screen ada. Saudara sekalian, kita bisa baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama Matius 6 ayat 19 sampai 24. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Mari kita memberi buat Tuhan, dan kita persilakan jemaat untuk persiapkan. Kita memberikan terbaik buat Tuhan ya. Kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan kami untuk bisa memberi pada hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan buka hati kami Tuhan, biar kami undang Engkau Tuhan dalam hati kami, biar Engkaulah yang ada dalam hati kami Tuhan. Karena di mana harta berada, di situ juga hati kami berada Tuhan. Dan biar Engkau yang ada di dalam hati kami. Karena kami memberi untuk Engkau, biar Engkau yang bertahta di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan semua yang terbaik hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Oke jemaat, kami persilakan untuk memberi di kotak persembahan. Juga yang mau transfer, kita ada rekening BCA di sini. Rekening BCA juga bisa lewat scan barcode. Di screen ada, yang online bisa scan di screen. Juga di belakang kursi juga. Kalian bisa, jemaat juga bisa memberi. Oke, di sini kita ada pengumuman. Pengumuman ini, oke. Kita mengundang Bapak Ibu Saudara yang hadir
untuk bisa mengikuti live group ya. Live group buat youth ada, buat family ada, buat Singapura juga ada. Karena kita di sini mengutamakan hubungan satu dengan yang lain ya. Discipleship is relationship. Buat yang youth ada bisa datang hubungi ke Kak Iren, Kak Deborah atau Kak Joshua atau Kak Cynthia. Yang Singapura ada Kak Irma dan Kak Iren juga. Buat yang family di sini bisa hubungi Pak Raswan, Bu Sharon atau juga Pak Rocky dan Bu Lady. Oke, kita mau bersama-sama bertumbuh bersama-sama. Oke. Amin. Terus ini hari Jumat, hari Rabu. Hari Rabu kita ada doa jemaat ya. Kita di sini mengundang Bapak Ibu, saudara sekalian ikut doa jemaat. Karena kita tahu semua kalau doa itu adalah nafas hidup kita ya. Kita mau bersama-sama berdoa buat ini kita doa buat semuanya, buat bangsa kita, buat jemaat, termasuk juga semua yang hadir di sini kita bisa libatkan untuk berdoa bersama-sama. Amin. Oke. Kita sekarang mau berdoa buat persembahan kita. Mari kita tumpang tangan. Bapak, terima kasih buat setiap hati yang mau memberi persembahan ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau berkati setiap tangan, setiap hati yang memberi buat Engkau. Kami berdoa Tuhan, Engkau berlipat kali gandakan Tuhan. Pemberian ini Tuhan, kami berdoa. Biar persembahan ini Tuhan, biar menjadi berguna Tuhan buat pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Buat menjangkau jiwa-jiwa baru Tuhan, lewat gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Oke, Bapak Ibu Jemaat, hari ini kita akan dilayani oleh Gembala Sidang dari Evangelisation Jakarta, Bapak Yahya Gani. Mari kita sambut Pak Yahya Gani. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih. Saya pakai ini aja ya. Shalom, selamat pagi saudaraku sekalian. Melalui YouTube juga, selamat hari Minggu ya, kita bersama-sama. Bukan karena saudara tidak ada di dalam ruangan ini jadi saudara sendiri, tidak, kita semua bersama-sama. Dan saya juga percaya hadirat Tuhan juga bukan hanya ada di dalam ruangan, tetapi juga ada di rumah saudara yang mengikuti melalui Zoom, juga melalui YouTube. Baik, ada sahabat saya dalam suka dan duka yang juga hadir pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Dan saudara saya, sebelum saya mulai, saya mau menghargai Pastor Raswan dan Ibu Sharon. Kami berjalan bersama-sama. Kami bukan hanya connect karena pelayanan. Begitu ya. Dan saya pikir itu yang penting. Kita tidak dihubungkan hanya karena kita satu pelayanan. Tapi kami menikmati hubungan kami. Saya dengan istri saya, by the way mohon maaf istri saya hari ini tidak bisa hadir karena harus melayani di Kids Church di gereja di Kuningan. Tapi saya sangat menghargai Pak Raswan dan Ibu Sharon untuk hatinya yang begitu. Saya bukan mau membesar-besarkan, tapi hatinya begitu besar bagi saudara. Hatinya begitu melayani buat saudara. Malah saya dan istri saya kadang-kadang kami harus ingatkan, hati-hati jangan terlalu banyak berkorban juga untuk jemaat. Bukan tidak berkorban untuk saudara. Tapi kalian juga perlu betul-betul perhatikan kalian sendiri, keluarga kalian sendiri. Gitu. Karena somehow kadang-kadang saya merasa Pak Raswan dan Ibu Sharon, saya rasanya berkorban terlalu banyak buat saudara. Jadi puji Tuhan untuk itu. Dan kami punya hubungan yang sangat baik. Makanya saya sangat menghargai Pak Raswan dan Ibu Sharon. Bukan sebagai, karena saya diundang bicara, bukan juga.
Karena kami tahu, sama-sama tahu gitu. Jadi secara umum saya tahu detail kehidupan Pak Raswan dan Ibu Sharon. Kecuali yang selalu aja saya lupa. Saya cuma tahu pasti anjingnya lebih dari satu. Tapi jumlah persis anjingnya itu saya lupa aja tuh. Tadi saya sempat ke Debu, berapa jumlah anjingnya Pak Raswan Ibu Sharon? Gitu. Dan ternyata sorry ya, Debu juga nggak begitu yakin jawabnya tadi. Jadi itu aja yang saya lupa. Jadi kami sangat menikmati hubungan kami dan saya percaya ini kita keluarga rohani, amin. Mari kita menikmati hubungan kita satu sama lain dan kita tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan ada di dalam gerejanya, dan karena Tuhan ada di tengah-tengah kita tidak ada keadaan yang tanpa pengharapan, tidak ada keadaan yang mustahil. Amin. Dan hari ini saya mau melanjutkan apa yang dimulai oleh Pastor Yesi minggu lalu tentang created to be. Itu tema besarnya, created to be, gitu ya. Jadi saya memulainya dengan bertanya kepada kita ini sebetulnya diciptakan untuk menjadi atau kita diciptakan untuk melakukan? Ayo, created to be atau created to do? Kita human being atau human doing? Begitu. Nah, orang yang tahu dan percaya dia diciptakan untuk menjadi, orang-orang ini percaya bahwa Tuhan menciptakan mereka menjadi seseorang. Be someone. Sehingga apa yang mereka lakukan selalu keluar dari siapa mereka di dalam Tuhan yang menciptakan mereka. Sedangkan orang yang percaya bahwa mereka adalah orang yang diciptakan untuk melakukan, created to do, human doing, gitu ya. Orang-orang ini percaya bahwa mereka harus melakukan hal-hal yang sangat baik supaya mereka jadi berharga. Supaya mereka jadi bernilai bagi lingkungan mereka, bahkan bagi diri mereka sendiri. Orang-orang yang percaya bahwa mereka ada created to do, mereka diciptakan untuk melakukan, akhirnya mereka hanya merasa baik tentang diri mereka ketika mereka bisa mencapai sesuatu. Segala sesuatu dinilai dari apa yang mereka bisa capai. Tetapi seringkali orang-orang seperti ini jadinya hidupnya jadi capek, saudara. Letih. Berbeban berat. Penuh tekanan. Begitu. Nah, jadi saya tanya ini kepada saudara. Mudah-mudahan pendahuluan ini bisa ditangkap. Saudara bisa tangkap bahwa inilah perbedaannya antara kita diciptakan untuk menjadi atau kita diciptakan untuk melakukan. Nah, saudara percaya saudara yang mana? Kita semua percaya kita diciptakan oleh Tuhan, betul. Apakah saudara diciptakan untuk menjadi atau saudara diciptakan untuk melakukan? Yang mana yang saudara percaya? Mengenai diri saudara sendiri. Hari ini temanya secara spesifik adalah created to belong. Diciptakan untuk dimiliki, begitu ya. Saya mau kembali utip Kejadian 1 ayat 26, mulainya dari sini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gitu ayatnya. Jadi pada mulanya, pada awalnya, manusia itu diciptakan menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Created to be, menjadi anak Allah, menjadi kekasihnya Allah, menjadi pribadi yang mempunyai hubungan yang akrab, yang dekat dengan Allah. Pada mulanya begitu. Tapi kemudian setelah manusia diciptakan, manusia jatuh ke dalam dosa. Iya kan? Dan dosa ini merusak, menghancurkan human being tersebut. Citra diri manusia yang dibuat oleh Tuhan tersebut. Dosa menghancurkan, merusak itu.
Dan di dalam Kejadian 3, setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara ya. Di dalam Kejadian 3, ayat 9 dan 10 begini. Tetapi Tuhan, jadi karena manusia jatuh dalam dosa, jadi human being-nya hancur, karena citra dirinya hancur, rusak, begitu ya. Kemudian manusia lari dari Tuhan, dan ayat 9, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di mana kau?" Menariknya, saudaraku, setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak bertanya begini, "Kenapa kamu jatuh dalam dosa? Kenapa kamu buat dosa? Aduh, udah enak-enak hidup sama aku," gitu kan? Udah enak lo hidup bersama dengan aku, gitu lo, Allahmu, Bapakmu, engkau adalah anakku, engkau adalah kekasihku, gitu kan? Kenapa kamu buat dosa? Aduh, gitu ya. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan Tuhan adalah, di mana engkau? Ini cukup menarik, kenapa bertanya seperti ini. Saya mau lanjutkan dulu. Dan manusia itu menjawab begini, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Itu jawabannya. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa merasakan hidup dalam ketakutan. Itu ketakutan itu tadinya nggak ada loh. Ya, tetapi mulai dari situ, bukan hanya untuk mereka, keturunan-keturunan mereka turun-temurun sampai juga kepada saudara dan saya, dan juga nanti kepada anak-anak kita, semua kita jadi hidup di dalam ketakutan. Dan kalimat yang dikatakan oleh Adam dan Hawa ini menjadi apa yang juga kita rasakan sekarang. Saya ulang sebentar. Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Manusia menjadi takut karena telanjang. Menjadi takut. Karena telanjang tuh tahu maksudnya apa, saudara? Karena sekarang jadi terekspos dirinya yang kotor, yang jahat. Betul ya? Tetapi juga yang rapuh ternyata. Yang ternyata tanpa perlindungan. Jadi terekspos semua. Telanjang, nggak ada lagi yang bisa, nggak ada yang baik gitu loh di dalam dirinya. Kesimpulannya sebetulnya karena human being-nya hancur, rusak, dan itu jadi terekspos, jadi mereka takut. Nah, dikatakan manusia menjadi takut dan menjadi takut karena telanjang, tetapi lanjutnya begini, menjadi takut dan bersembunyi. Sejak saat itu, itulah yang dirasakan oleh manusia, itulah yang dirasakan juga oleh kita. Dan mungkin itu juga yang sedang saudara rasakan pada saat ini. Saudara takut dan saudara bersembunyi. Orang kalau bersembunyi karena apa, saudara? Bisa jadi begini, saya bersembunyi karena saya rasa tidak aman. Bisa jadi begini, saya bersembunyi karena saya malu lah ya. Jadi saya bersembunyi. Tetapi sebetulnya bersembunyi juga berarti karena saya kalau saya bersembunyi, saya mau menyembunyikan, saya mau melindungi diri sendiri. Karena saya ini ternyata rentan, saya ini ternyata rapuh, saya ini ternyata mudah sekali diserang orang, dihakimi orang. Jadi lebih baik saya menarik diri, saya sembunyi aja, saya mengisolasi diri aja. Nah, saya pikir ini salah satu akibat buruk dari COVID sebetulnya. COVID membuat kita jadi menarik diri, jadi kita mengisolasi diri. Dan itu terus kita lakukan. Dilakukan oleh Adam dan Hawa, tetapi juga di dalam konteks kita masing-masing juga terus kita lakukan. Kita bersembunyi, kita menarik diri. Manifestasi dari bersembunyi ini kadang-kadang bukan cuma mengisolasi diri atau menarik diri. Manifestasi lain dari bersembunyi juga adalah kita jadi orang yang independen. Independen kelihatannya hebat kan? Tetapi sebetulnya independen juga menyatakan saya nggak mau dan saya tidak percaya untuk bergantung kepada orang lain. Untuk mengandalkan orang lain. Saya hanya bisa mempercayai diri saya sendiri. Saya hanya bisa melakukan apa yang saya tahu ini saya gitu. Menjadi independen. Saya tidak butuh orang lain.
Kelihatannya kalau kita katakan kita tidak butuh orang lain, sombong banget ya. Ya, mungkin ada yang betul-betul mengatakan saya tidak butuh orang lain karena dia rasa dia hebat. Tetapi lebih banyak sebetulnya, saudaraku, waktu orang mengatakan saya tidak butuh orang lain, kenapa? Karena saya takut dilukai oleh orang lain. Karena saya takut kalau saya membangun hubungan dengan orang lain akan melihat betapa rapuhnya saya, jadi mereka serang saya. Karena orang lain lihat betapa jeleknya saya, betapa lemahnya saya. Jadi independen sebetulnya juga bagian dari kita bersembunyi. Dan sembunyi yang lain itu juga kadang-kadang dalam bentuk begini, dalam bentuk performance. Jadi dalam bentuk saya harus berhasil. Dan keberhasilan saya ini untuk menutupi kegagalan di dalam saya, menutupi kegalauan saya, menutupi kerapuhan saya, menutupi kegelisahan saya, menutupi kelemahan saya, sehingga orang nggak bisa lihat. Yang orang lihat yang di luar kan, bahwa saya berhasil. Tapi sama juga sebetulnya, menjadi takut dan bersembunyi. Dan seringkali itu yang dialami oleh Adam dan Hawa dan turun-temurun, dan itu juga masih terjadi kepada kita. Padahal ini semua bukan rencana dan maksud Tuhan. Amin, saudaraku. Ini bukan rencana dan maksud Tuhan bagi saudara. Ini bukan maksud dan rencana Tuhan dalam menciptakan saudara. Tuhan menciptakan saudara untuk menjadi human being. Diciptakan untuk menjadi anak Allah, menjadi kekasih Allah, untuk bisa membangun hubungan dengan Allah, menjadi aman dengan siapa saudara, dan apa yang saudara lakukan keluar dari siapa saudara, sehingga apa yang saudara lakukan menjadi begitu produktif, begitu indah, begitu baik, dan saudara menikmati kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadi ini bukan rencana Tuhan. Manusia jadi takut, manusia jadi bersembunyi, itu bukan rencana Tuhan, tapi itu yang terjadi karena dosa. Dan kabar baiknya, Tuhan tidak membiarkan manusia berada di dalam keadaan ini. Kita tidak harus terus begini. Tidak, saudaraku. Tuhan sedemikian mengasihi kita. Tuhan sedemikian mengasihi kita sehingga Dia tidak membiarkan kita terus dalam keadaan ini. Itu kenapa? Nah, saya jawab tadi ya. Itu kenapa waktu Tuhan cari dan mendapatkan manusia yang berdosa, yang Tuhan tanya, kenapa kamu buat dosa? Bukan, di mana kamu? Karena Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan mau memulihkan. Di dalam Lukas 19 ayat 10 kata-katanya Tuhan Yesus begini, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya pun begitu. Di luar Tuhan, saya orang yang sangat insecure. Saya orang yang, siapa yang tahu kelemahan kita? Kita tahu kan? Kita udah pasti lebih tahu. Saudara mungkin tidak tahu kelemahan saya, tapi saya tahu persis kelemahan saya tahu kerapuhan saya. Saya tidak aman, saya bersembunyi. Tetapi Tuhan tidak mau saya terus-menerus berada di dalam keadaan ini, karena bukan untuk itu Tuhan menciptakan saya. Sehingga Tuhan Yesus datang untuk mencari saya, menyelamatkan saya yang terhilang. Dan itu yang juga Tuhan lakukan buat saudara. Tuhan tidak mau membiarkan saudara hidup di dalam ketakutan. Tuhan tidak mau membiarkan saudara hidup menjadi pribadi yang terus bersembunyi, tidak aman, takut, rapuh. Tuhan datang, Tuhan mencari, Tuhan menyelamatkan yang hilang. Tuhan mencari, menyelamatkan, menebus kita dari dosa, mengangkat kita, mengeluarkan kita, memulihkan citra diri kita, mengembalikan human being kita, memulihkan siapa kita di dalam Dia. Dan Tuhan menebus kita untuk membuat kita kembali menjadi anaknya, menjadi kekasihnya. Untuk kita jadi bisa lagi berhubungan dengan Dia. Dengan akrab, dengan intim, saudaraku. Jadi, created and redeemed. Kita diciptakan tapi kemudian jatuh, ya kan? Kadang-kadang saudara juga begitu ya. Kita udah di dalam Tuhan nih. Ya kan? Kita udah di dalam Tuhan, tetap aja jatuh. Tapi hidup tidak pernah berakhir di dalam kejatuhan. Tuhan tidak menyerah dengan saudara. Tuhan sedemikian mengasihi saudara sehingga tidak peduli
bagaimana saudara sebelumnya, saudara awalnya. Saudara awalnya bisa baik, tapi saudara awalnya juga bisa hancur-hancuran. Intinya adalah, walaupun saudara jatuh, Tuhan tidak menyerah, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan meredeem saudara kembali. Tuhan menebus saudara kembali. Itu kabar baiknya, bahwa hidup saudara ditebus oleh Tuhan. Apa yang sedang terjadi pada saat ini? Apa yang saudara alami pada saat ini? Saya tidak peduli seberapa hancurnya saudara, seberapa insecure-nya saudara, seberapa saudara rasa saudara tidak layak, saudara begitu rapuh, saudara. Bahkan saudara merasa saudara terus dihakimi, saudara dituduh oleh orang. Tuhan menebus saudara. Dan memberi hidup baru yang penuh dengan pengharapan. Termasuk kepada saudara yang sudah, saudara bilang, saudara udah hidup berapa puluh tahun bersama dengan Tuhan. Ayat firman ini mau berbicara kepada saudara yang tidak sempurna, yang gagal, yang rapuh, yang jatuh pada saat ini. Saya berharap kalau saudara dalam keadaan baik, saudara ke dalam keadaan beriman, firman ini juga membangun saudara. Tetapi saya mau katakan firman ini terutama berbicara kepada saudara yang merasa tidak layak, rapuh. Saudara merasa saudara tidak berdaya. Di dalam kejatuhan saudara, Tuhan menebus saudara, Tuhan memberi hidup yang baru kepada saudara, Tuhan memberikan pengharapan kepada saudara. Ya. Wah, ini saya khotbah seperti ini juga, saya mau khotbahkan diri saya sendiri, saudara. Dan ini juga yang terjadi dengan saya. Efesus 1 ayat 5, firman Tuhan mengatakan begini, dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan hatinya. Ada dua hal yang penting di ayat ini. Dalam kasih. Itu yang pertama. Kemudian menjadi anak-anaknya. Itu yang kedua. Itu penting banget buat kita. Saudara diciptakan dan ditebus. Ya kan? Jadi kita nggak berhenti cuma jadi makhluk ciptaan Tuhan. Karena setelah kita diciptakan, kita jatuh kan? Nggak cuma berhenti saudara diciptakan oleh Tuhan. Saudara diciptakan dan saudara ditebus. Nah, dari Efesus 1 ayat 5 ini, dari dua statement, dari dua kata-kata yang tadi saya katakan begitu penting buat kita, saya mau mengatakan kepada saudara, saudara diciptakan dan ditebus untuk dikasihi. Dalam kasih, itu yang pertama. Saudara ditebus untuk dikasihi. Dikasihi oleh Tuhan. Artinya, saudara diterima apa adanya oleh Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menerima orang yang sempurna. Karena kalau Tuhan cuma mau menerima orang yang sempurna, siapa yang bisa diterima Tuhan? Itu kenapa waktu orang Farisi, ahli Taurat komplain kepada Tuhan, ini kerjanya Yesus di dunia kenapa cuma kumpul sama orang berdosa? Kenapa Yesus kerjanya cuma makan dengan orang berdosa? Tuhan bilang, loh justru untuk itu aku datang. Untuk mencari orang yang berdosa. Untuk mencari orang yang terhilang. Itu justru Yesus datang kepada saudara. Bukan untuk mencari saudara yang sempurna. Karena kalau Yesus datang untuk mencari orang yang sempurna, di dalam ruangan ini aja misalnya, siapa yang qualified? Saudara diciptakan, saudara ditebus untuk dikasihi oleh Tuhan. Artinya saudara diterima oleh Tuhan apa adanya saudara. Tetapi juga berarti karena saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara berdoa, Tuhan akan jawab doa saudara. Tetapi juga berarti Tuhan akan pelihara saudara. Betul tidak saudaraku? Tetapi juga berarti Tuhan akan melindungi saudara. Pertanyaannya sebetulnya jadi, bukan apakah Tuhan mengasihi saya atau enggak. Pertanyaannya sebetulnya adalah, apakah saudara bersedia dikasihi Tuhan atau enggak? Karena sikap, keputusan, pilihan kita selalu menentukan apakah kita akan menikmati kasih-Nya atau tidak. Karena untuk kita bisa menikmati kasih Tuhan, kita mesti ambil keputusan itu.
Saudara pikir ini pertanyaan aneh gitu ya? Apakah saudara mau dikasihi Tuhan? Siapa yang jawab nggak mau? Ada nggak yang jawab nggak mau? Hati-hati. Karena dalam dunia nyata, di dalam kenyataannya, begitu banyak orang juga menolak kasih Tuhan. Dengan keputusan mereka, dengan pilihan mereka loh. Nah, Yohanes 15, 9, 10 mengatakan begini, Yohanes 15. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Itu jelas banget Tuhan bilang, ya kan? Makanya saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan, aku telah mengasihi kamu. Aku telah mengasihi kamu. Gitu. Makanya sebetulnya ini bisa cukup berhenti sampai di sini aja ayatnya. Tetapi ayatnya dilanjutkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu ini juga merupakan pilihan saudara. Mau enggak menikmati kasih Tuhan? Mau enggak tinggal di dalam kasih Tuhan? Makanya dilanjutkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan bukan cuma bicara begini. Seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tapi Tuhan lanjutkan begini. Tinggallah di dalam kasihku itu. Karena itu pilihan saudara. Karena itu yang akan membuat saudara menikmati atau tidak kasih Tuhan. Dan ayat 10 katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan diam di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Terima dan tinggal di dalam kasihnya. Dan kita menerima dan tinggal di dalam kasihnya dengan kita hidup berhubungan akrab dengan dia, dan ayat tadi mengatakan dengan kita menuruti firman-Nya. Jadi pilihan kita mau tinggal atau tidak di dalam kasih-Nya. Dan untuk bukti kita, untuk pernyataan kita bahwa saya memutuskan untuk saya tinggal di dalam kasih Tuhan, itu bukan cuma dengan confession saudara, tetapi dengan tindakan saudara yang menuruti firman-Nya. Jadi kalau saya memutuskan untuk saya menerima kasih Tuhan, saya memutuskan untuk tinggal di dalam kasih Tuhan, saya akan menuruti firman-Nya. Bukan saya menuruti firman Tuhan supaya saya dapat kasih-Nya Tuhan. Wah, kalau dibalik begitu, siapa yang bisa dapat kasih Tuhan dengan apa yang kita lakukan? Tidak. Kita terima kasih Tuhan. Dan sebagai pernyataan saya menerima kasih Tuhan, saya menuruti firman Tuhan. Balik ya, Efesus 1 ayat 5 tadi ya. Karena ada dua hal yang penting. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Untuk menjadi anak-anaknya. Jadi yang kedua, kita bukan cuma diciptakan dan ditebus untuk dikasihi. Yang kedua, kita diciptakan dan ditebus untuk menjadi miliknya, Yesus. Karena selain dalam kasih, ayat ini mengatakan menjadi anak-anaknya. Saudara diciptakan, you are created and redeemed not only to be loved, tapi to belong, menjadi milik Yesus. Dan sebagai milik Yesus, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan cepat kepada saudara. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu, apa kata-katanya? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, sebagai milik Yesus, saudara akan hidup dengan tujuan. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Sebagai milik Yesus, saudara akan punya tujuan dengan hidup saudara. Dan tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah tujuan yang kita dapatkan dari Tuhan. Bukan tujuan hidup yang kita buat-buat sendiri gitu. Itulah tujuan yang sesungguhnya. Jadi sebagai milik Yesus, saudara akan hidup bertujuan. Kemudian Galatia 5 ayat 24 bilang begini saudara. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya, saudaraku sebagai milik Yesus, saudara akan hidupnya jadi nggak sembarangan gitu loh. Kan saudara milik Yesus. Nggak semau-mau gitu loh. Dan yang ketiga, Ibrani 10:38 begini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Lalu Roma 8:37 sampai 39 mengatakan begini. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala sesuatu makhluk lain. Intinya mau mengatakan begini, apapun juga gitu ya, dikatakan begini, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagai milik
Yesus, kita punya keyakinan jadinya. Kita akan hidup dengan iman jadinya. Karena saudara tahu saudara punya siapa, saudara milik siapa. Jadi kesimpulannya sebagai milik Yesus, saudara akan memiliki hidup yang bertujuan. Sebagai milik Yesus, saudara hidupnya jadi nggak sembarangan. Sebagai milik Yesus, saudara akan hidup dengan iman dan keyakinan. Begitu banyak kesaksian yang saya udah bagikan minggu lalu juga di khotbah saya di Kuningan. Singkat saya cerita beberapa ya. Jadi di tengah-tengah COVID ini kan banyak tantangan, banyak persoalan kan. Tetapi ternyata terutama dalam minggu-minggu terakhir ini saya mendapatkan cerita mengenai betapa banyak kesaksian yang luar biasa juga di dalam situasi COVID ini. Ya. Salah satu saudara yang saya mau sampaikan kepada saudara, saya mempunyai sahabat baik, sahabat kecil. Suami istri sahabat kecil. Kami bersahabat begitu baik. Tetapi kemudian istrinya ini, seumuran saya jadi ya, istrinya ini tiba-tiba satu kakinya mulai lemah kakinya. Dan ternyata lemahnya makin lama makin lemah. Nggak tahu lagi kenapa. Semua pemeriksaan normal. Tapi satu kakinya lemah. Dan kemudian karena kakinya lemah, ototnya jadi mulai mengecil. Dan kemudian karena otot dari satu kaki itu, kemudian tiba-tiba merembet ke tangannya juga. Apakah stroke? Bukan stroke. Tangannya ikut lemah, otot tangannya ikut kecil. Jadi saya melihat dengan mata saya betapa ibu wanita ini yang begitu aktif, begitu melayani. Luar biasa kok, orangnya ringan tangan. Ringan tangan itu artinya begitu melayani, begitu energik, saudaraku. Tiba-tiba mulai terbatas di dalam bergerak. Tiba-tiba mulai mesti pakai tongkat. Kadang-kadang nggak gampang kita yang tadinya nggak pakai tongkat, mesti pakai tongkat. Itu ada pergumulan sendiri di dalam. Tiba-tiba yang terakhir, kami spend time minggu lalu. Saya terkesan dengan apa ya, encek legenda yang di sini. Tapi kami lagi jalan-jalan di Serpong, ada juga encek legenda rupanya. Jadi kita makan bakmi di sana. Tapi di sana saya baru menyadari betapa jadi terbatasnya dia karena turun dari mobil harus dengan kursi roda. Tetapi ini kata-kata ibu ini. Saya mengalami tantangan, mood saya naik turun karena begini. Kadang-kadang saya frustrasi juga. Tapi satu yang saya tahu, kan saya anak Tuhan. Itu iman, itu keyakinan tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga. Kan saya milik Yesus. Jadi saudara, kalau saudara tahu saudara milik Yesus, saudara akan mempunyai keyakinan, saudara akan punya iman yang tidak tergoyahkan, yang tidak akan berubah apapun yang saudara alami. Kita diciptakan, kita ditebus untuk menjadi milik Yesus dan untuk menjadi bagian, ini konsekuensinya, ini tidak terpisahkan. Menjadi milik Yesus berarti menjadi bagian dari gereja lokal. Saudara tidak diciptakan untuk saudara ditolak, ditinggalkan, tidak. Tuhan menebus saudara untuk saudara tidak lagi mengalami kehidupan tertolak atau ditinggalkan. Tetapi saudara belong to our Savior. Saudara adalah milik Yesus. Dan Tuhan membuat saudara menjadi bagian dari gereja lokal. Menjadi bagian dari keluarga rohaninya yaitu gereja lokal, saudara. Efesus 2:19 bilang begini, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara dan saya, kita ditetapkan untuk hidup di dalam keluarga Allah. Keluarga rohani. Dan bukan hidup sendiri. Karena keluarga rohani adalah tempat di mana kita akan bertumbuh secara
maksimal. Masih ada waktu nggak saya? Oh, masih 5 menit. Keluarga rohani. Itu pengkhotbah bahayanya saudara, kalau nggak dikasih timer. Bisa saudara ketiduran, tetap aja dia khotbah gitu saudara. Tempat di mana kita akan bertumbuh maksimal. Pak Rason punya keluarga, saya punya keluarga. Anak saya 3. Kalau Pak Raswan ngerawat anak saya bisa nggak? Bisa. Apalagi anak saya yang paling kecil suka banget dengan anjing. Nah, saya tinggal di apartemen yang tidak boleh punya anjing dan somehow saya dan istri saya agak bagaimana gitu ya dengan anjing. Sorry loh ya. Kan nggak apa-apa dong ya. Tapi anak ketiga saya suka banget dengan anjing. Sehingga saya tahu kalau misalnya anak ketiga saya, Jenna, tinggal dengan rumah di keluarga Parason, wah mungkin buat dia tuh kayak di surga aja gitu anjingnya. By the way, berapa ya anjingnya Pak? 5, oke, ingat 5. 5, oke. Ada saudara di sini yang punya anjing lebih dari 5? Oh belum. 5, saya akan ingat Pak. Mudah-mudahan. Tetapi, jadi mungkin kalau anak saya yang ketiga ini tinggal bersama dengan keluarga ini, wah dia ngerasa hidup di surga, wah dan pasti akan diberi makan, akan segala macam. Tetapi tetap saudaraku, karena Jenna dilahirkan di dalam keluarga saya, pertumbuhan maksimal yang akan dia alami adalah waktu dia hidup di dalam keluarga yang Tuhan berikan. Bukan karena siapa yang lebih baik, tetapi seseorang akan bertumbuh maksimal di keluarga di mana Tuhan taruh dia, di mana Tuhan berikan keluarga itu kepada dia. Dan saudara, kita perlu percaya ini. Kalau Tuhan menempatkan saudara di dalam gereja ini, artinya inilah tempat paling baik untuk saudara bisa bertumbuh. Tetapi kalau juga di tempat lain, yang penting saudara perlu hidup di dalam keluarga rohani. Amin, saudaraku. Kita ditetapkan untuk hidup di dalam keluarga rohani dan bukan hidup sendiri. Karena keluarga rohani adalah tempat di mana kita akan bertumbuh maksimal. Karena keluarga rohani adalah tempat di mana kita akan mendapatkan keamanan dan perlindungan. Bukan keluarga rohani itu yang melakukannya sebetulnya, tetapi Tuhan yang desainnya seperti itu. Dia melindungi saudara dengan menempatkan saudara di dalam keluarga rohani. Dan Tuhan akan buat keluarga rohani itu melindungi saudara. Memberikan keamanan kepada saudara. Tempat di mana kita berani membangun hubungan dengan orang lain. Kita berani untuk membuka diri. Tempat di mana kita tampil apa adanya. Kita nggak perlu pura-pura. Banyak dari kita yang kalau nampil itu mesti, orang lain lihat kita mesti baik dong. Iya nggak? Tapi capek nggak sih kalau hidup begitu terus? Capek saudara. Dan keluarga rohani adalah tempat di mana kita bisa tampil apa adanya. Tempat di mana kita tidak perlu pura-pura. Tempat di mana saudara nggak dandan juga boleh datang gitu loh. Saya ingat, kita kalau mau ketemu tuh, ini bukan laki-laki sih ya. Aduh, nggak apa-apa ya. Tapi perempuan kan begitu, betul nggak? Kalau mau pergi kayak kesini ada kan yang nggak dandan. Tapi sebetulnya saudara datang ke sini nggak dandan juga nggak apa-apa loh. Bukan gitu maksudnya. Nggak apa-apa tentu kalau kita mau ke pesta kita dandan gitu kan. Tetapi kalau setiap kali mau ketemu orang kita mesti dandan dulu, capek nggak sih lama-lama? Keluarga adalah tempat di mana saudara nggak perlu begitu. Tempat di mana kita bisa saling menerima. Tempat di mana kita bisa saling membangun dan menguatkan. Tempat di mana kita dikasihi dan mengasihi. Tempat di mana kita dilayani dan melayani. Yang sebetulnya itu yang saya mau sampaikan kepada saudara mengenai hubungan saya dengan Ista, dengan Pak Raswan, dengan Ibu Sharon. Kita pernah konflik gak ya? Saya pernah ngomongnya nadanya keras gak ke Pak Raswan? Pernah gak Pak Raswan? Pernah, sorry ya Pak Raswan ya. Tapi itu jujur loh Pak Raswan. Sorry Pak Raswan, saya pernah marah nggak dengan Pak Raswan? Tuh, ya, jelek banget kan? Tapi kita saling membangun, betul tidak? Kita saling menguatkan, betul tidak? Jadi kita nggak perlu pura-pura lagi kan? Saya aman dengan Pak Raswan aman dengan saya. Dan bukankah itu keluarga saudaraku?
Bukankah itu yang Tuhan ciptakan kita? Jadi sebenarnya juga begini. Kalau saya tadi bicara, Tuhan menempatkan kita bukan cuma menjadi milik Yesus, tetapi menjadi milik bagian dari gereja lokal. Apakah gereja itu tempat yang sempurna? Wah, Herman pasti bisa jawab. Tempat yang sempurna nggak gereja? Sempurna nggak Herman? Tidak. Bisa terluka nggak kamu di gereja? Bisa. Bisa saya lupa nyapa kamu nggak Herman? Bisa. Bisa saya lewat, kayak saya tuh nggak kenal kamu. Bisa nggak itu terjadi Herman? Bisa. Dan seringkali ini pengalaman-pengalaman real. Dan saya bukan mau pura-pura. Maksudnya, kita bisa disakiti waktu kita ada di gereja. Kita bisa terluka waktu kita ada di gereja. Bisa satu sama lain disakiti, tapi yang lebih parah, bisa pendetanya nyakitin saudara. Dan itu terjadi. Tapi yang luar biasa, Tuhan gak nyerah tuh keadaan itu. Yang luar biasa Tuhan bilang, justru di dalam keadaan gerejaku yang tidak sempurna, aku gak pernah merubah rencanaku. Justru ada anugerahku di situ, ada kekuatanku di situ. Justru aku akan terus memakai gereja ini untuk mereka saling menguatkan, bertumbuh, sehingga akhirnya gereja, walaupun semua ini betul terjadi, tetapi Tuhan sedang mendesain gereja untuk menjadi tempat di mana kita saling menyembuhkan satu sama lain. Bukan kita menjadi sempurna, tetapi karena Tuhan yang memiliki gereja. Karena gereja itu institusi, itu yang Tuhan bilang. Jadi bukan kita yang mereka-reka, Tuhan yang bilang. Engkau ditebus untuk menjadi milikku, engkau ditebus karena engkau jadi milikku, maka aku akan menempatkan engkau di dalam gereja lokal. Dan kalau Tuhan menempatkan kita di dalam gereja lokal, Tuhan tahu nggak bakal kita terluka? Tahu. Tuhan tahu nggak kita bisa kecewa? Tahu. Tetapi bukan berarti Tuhan mau mencelakakan kita, betul tidak? Karena tetap Tuhan ada, tetap Tuhan berkuasa, tetap anugerahnya lebih besar, dan tetap Tuhan akan memakai apapun juga keadaan untuk menjadi kebaikan bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Jadi karena Tuhan tidak menyerah dengan gerejanya, saya mau mendorong saudara, jangan nyerah juga menjadi bagian dari gereja Tuhan. Saya mau mengatakan kepada saudara, kalau saudara terluka waktu saudara ada di gereja, jangan pindah cari gereja lain. Karena tidak ada gereja sempurna. Karena nanti di gereja lain, saudara akan terluka juga loh. Saudara nggak akan terluka kalau saudara cuma datang duduk. Tapi waktu saudara masuk makin dalam, tetap Tuhan menetapkan kita menjadi milik Kristus dan menjadi bagian dari keluarganya. Jangan menyerah, saudara. Mari kita tetap hidup di dalam gereja lokal. Karena kita milik Yesus. Karena terlepas dari semua yang tadi saya cerita, ada anugerah Tuhan yang jauh lebih besar dari semua kelemahan ini. Ada kasih Tuhan, ada kehadiran Tuhan di dalam gerejanya. Termasuk hari ini. Percayakah saudara Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini? Percayakah Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran saudara? Percayakah Tuhan mengerti keadaan saudara? Bahkan mungkin kalau khotbah saya ini membuat luka saudara terhadap gereja, jadi keluar lagi, percayakah saudara bahwa Tuhan tahu itu? Dan Tuhan mau menyembuhkan saudara. Who do we belong? Itu pertanyaan penutup saya. Jadi kita ini milik siapa, saudara? Dari tadi saya cerita dari versinya Tuhan. Bagaimana menurut saudara? Apa keputusan saudara? Apa jawaban saudara? Saudara milik siapa? Tuhan menciptakan dan menebus kita untuk kita menjadi miliknya. Tuhan menciptakan dan menebus kita untuk kita dimiliki.
miliki. We are created and redeemed to be loved. We are created and redeemed to belong. Apakah saudara merasa saat ini saudara sedang lelah? Saudara frustrasi dengan hidup saudara? Mari datang kepada Yesus. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Mari kita menjadi miliknya. Dan Tuhan Yesus akan menghidupkan saudara. Tuhan Yesus akan menguatkan saudara. Tuhan Yesus akan menyegarkan saudara. Dan Tuhan Yesus akan memakai gerejanya untuk juga menguatkan saudara dan menyegarkan saudara. Kembali, saya tergoda mengatakan ini. Apakah saudara trauma dengan hidup di dalam gereja? Mari kita jadi lebih baik dari Adam dan Hawa karena kita sudah ditebus. Amin. Jadi jangan takut. Jadi jangan bersembunyi. Mereka lakukan itu, kita tidak lagi lakukan itu. Bukan karena kita hebat, tapi kita sudah ditebus oleh Tuhan. Apapun trauma kita, jangan takut. Jangan bersembunyi. Nah, saya percaya sepenuhnya Tuhan akan memakai gerejanya untuk menyembuhkan saudara. Bukan kehebatan gerejanya, tetapi kehebatan Tuhan yang akan melakukannya bagi saudara. Mari saudaraku jadi bagian dari gerejanya dengan menerima kasih Tuhan dan mempercayai Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita hidup di dalam gereja Tuhan. Dan Tuhan, aku berdoa, kami akan menikmati kasih Tuhan di dalam gerejamu. Kami akan menikmati kasih dari orang-orang yang ada di dalam gerejamu terhadap kami. Kami akan melayani juga dilayani. Mari saudaraku kita izinkan Tuhan. Mari saudaraku kita izinkan Tuhan mengasihi saudara sekarang. Mari saudaraku kita izinkan Tuhan melayani saudara sekarang. Mari saudaraku kita izinkan Tuhan berbicara kepada saudara sekarang. Mari kita beri waktu sebentar aja untuk itu. Mari Tuhan berbicara kepada kami, jamah hati kami, sembuhkan hati kami. Bisa kita nyembah Tuhan, lagu worshipnya aja boleh, atau ada lagu lain? Oke. Mari kita pakai waktu ini sambil kita menyembah Tuhan, untuk Tuhan melayani dan menyembuhkan saudara. Terima kasih Tuhan, Kau menebus kami, Kau mengasihi kami, Kau melayani kami. Kau menyembuhkan kami. Hari Tuhan, saudaraku. I belong to you, Lord. I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love
with your promise written on my heart. I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your Undang saudara bisa tampil berdiri, kita menyembah Tuhan sama-sama. Now I belong to you, Lord. I need your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. Yes, anthem of praise like heaven knows. I long to love you with all I am. I belong to you. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini berbicara banyak dalam kehidupan kita, amin. Saudara, firman hari ini menyatakan bahwa saudara aman di dalam Tuhan, bahwa saudara dimiliki oleh Tuhan, amin. Saudara tidak lagi sendirian, tapi Tuhan yang menerima saudara. Saudara diterima di kerajaan Allah, amin. Dan saudara juga diterima di gereja Tuhan. Saudara diterima di sini. Saudara bukan orang asing, dikatakan bahwa engkau warga kerajaan Allah. Engkau satu keluarga kerajaan Allah. Katakan sebelah kiri kanan, kau bukan orang asing. Saudara bukan orang asing di sini, amin. Saudara kita semua satu keluarga di dalam kerajaan Allah, amin. Oleh karena itu tidak ada yang tertolak di ruangan ini, tidak ada yang ditolak. Semua saudara diterima di kerajaan Tuhan, amin. Karena Kristus Yesus sudah menebus dosa kita. Kristus Yesus sudah menebus dosa saudara, amin. Saya dorong saudara kita dengar lagi firman Tuhan hari ini yang luar biasa, yang akan menjadi kekuatan bagi kita, amin. Saudara, tadi betul yang Pastor Yahya bilang, nggak ada gereja yang sempurna, amin. Bahkan saya sendiri nggak sempurna, bahkan saudara sendiri juga nggak sempurna. Kita nggak sempurna, amin. Jadi kita semua berpotensi bisa saling melukai satu dengan yang lain. Tapi kasih Kristus yang akan membalut, yang akan menyembuhkan kita, amin. Yang membuat kita bisa bersama-sama berjalan, bergandengan tangan dalam kasih Kristus, amin. Kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus, saudara. Saya percaya bahwa saat kita melakukan perjamuan ini, kita akan mengalami kesembuhan. Jika saudara terluka, atau ada gereja yang melukai saudara, atau ada hamba Tuhan yang melukai saudara, atau saudara-saudaramu saling melukai satu dengan yang lain, atau saudara ada yang sakit secara fisik pada hari ini, kita percaya sewaktu kita melakukan perjamuan ini, ada kuasa kesembuhan dalam kehidupan kita, amin. Baik, kita semua sudah punya anggur perjamuan. Saya undang istri saya maju ke depan. Kita akan melakukan perjamuan bersama-sama. Kita ingat akan karya Kristus di kayu salib, amin. Tuhan, kami berdoa saat kami melakukan perjamuan ini, biarlah ini bukan menjadi ritual yang agamawi, hanya menjadi sakramen yang biasa, tapi biar kami mengingat akan karya Kristus di kayu salib. 1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan, firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana. Saudara dan saya ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, saudara. Amin. Yaitu darah Kristus, amin saudara, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat.
Saudara, kita mau mengingat akan karya Kristus di kayu salib pada pagi ini. Bahwa kita telah ditebus bukan dengan perak atau emas. Yes. Kita ditebus oleh darah yang begitu mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Amin. Tuhan, kami berdoa saat kami melakukan perjamuan pada pagi hari ini. Kami percaya akan kuasa kesembuhan. Kami percaya akan karya Kristus di kayu salib. Kami percaya akan ada kemuliaan Tuhan melalui salib Kristus yang kami percaya, sehingga kemuliaan Tuhan itu terbit atas kami. Kami diterima di dalam keluarga, di dalam kerajaan-Mu sebagai keluarga, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya akan salib, kuasa salib Kristus, kuasa darah Yesus. Mari kita ambil roti anggur, roti perjamuan saudara. Mari kita bisa angkat roti perjamuan ini. Saat kita mengangkat roti ini, kita mengingat bahwa inilah tubuh Kristus, bahwa kita dipanggil menjadi satu tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala. Amin. 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, sewaktu kita mengambil roti ini, ingatlah bahwa kita adalah satu. Kita adalah satu, yaitu satu tubuh Kristus. Yes, mari kita ambil roti ini dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur perjamuan ini. Seperti firman yang tadi dibawakan, bahwa kita ditebus, Amin. kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan, karena dengan darah-Mu tercurah Tuhan, kami ditebus Tuhan, kami diterima Tuhan, Amin. kami dipilih, kami dilayakkan, kami disucikan, kami dikuduskan Tuhan, dan kami disembuhkan dengan oleh biru-biru darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan anggur perjamuan ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dan bisa menjadi penguat kami setiap hari Tuhan. Kami bisa mengingat Engkau Tuhan akan darah-Mu yang tercurah ya Bapa. Yes. Karena firman-Mu mengatakan demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Kami telah ditebus. Yesus Kristus Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur untuk kuasa karya Kristus yang berlaku bagi kami sampai dengan selamanya, berkuasa untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami diterima di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami diterima sebagai keluarga Allah Tuhan. Kami diterima sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau. Kami memuji kebesaran nama-Mu. Sungguh dahsyat dan mulia nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur untuk firman ibadah pagi hari ini. Biar kami, firman yang kami terima ini berakar di dalam hati kami. Bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan firman itu bekerja dalam hidup kami. Melakukan tugasnya. Memberikan pertumbuhan dan mengubah kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami semakin hari diubahkan semakin menjadi seperti Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-Mu. Mari jemaat, kita akhiri ibadah kita dengan jemaat mengangkat tangan-Mu. Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga kekal selama-lamanya. Terpujilah Allah Tuhan kami Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang dahsyat dan ajaib. Saat ini jemaat pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat-berkat dari Tuhan Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia berlimpah-limpah. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, penyertaan, perlindungan, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Yesus Kristus datang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya bersama dengan Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin, amin.